kita akan bahas cara-cara yang tidak umum ya. Biasanya kalau teman-teman camping atau bepergian keluar atau kegiatan outdoor atau misalnya seperti ronda malam dan sebagainya, ketika malam-malam kan senter adalah kebutuhan wajib. Nah, maka kita coba bagaimana caranya kita dengan senter dan baterainya ini kita bisa melakukan penghematan. Hemat energi, hemat biaya, hemat tenaga, hemat waktu. Istilahnya efisiensi. Mari kita bahas bersama. Ari Alternatif. Kalau dulu kita tahu senter kan biasanya menggunakan baterai-baterai yang seperti ini ya. Jadi ini sel kering, dry cell lah ini. Ini sel kering ini memang zaman dulu sangat populer dan memang ini yang digunakan ya. Bisa dikatakan satu-satunya sel yang bisa kita gunakan untuk senter atau alat-alat sederhana lainnya ya, seperti radio dan sebagainya. Kemudian ketika ini sudah ditinggalkan berganti dengan yang sel kering lainnya ya. Walaupun ini sebenarnya juga ada elektrolit di dalamnya, sealed ya, ditutup. Ini model-model yang tegangan langsung ke 4 volt atau yang 6 volt. Kalau senter seperti ini dulu biasanya modelnya besar-besar, gede-gede gitu. Kemudian lampunya warnanya kuning ya, pakai bolam itu. Kalau yang seperti ini sudah LED. Ini yang biasanya langsung di charge, langsung senternya ada colokan listriknya seperti ini ya biasanya. Nah, model-model begini dulu juga sangat populer, tapi kemudian kita tahu kalau baterai seperti ini pun juga cepat sekali soak, apalagi kalau ngecasnya bablas gitu ya. Bablas dari sore setelah isya itu tiba-tiba sampai subuh. Nah, nggak terkontrol karena memang sebenarnya untuk floating charge-nya baterai seperti ini harusnya bagus ya, karena baterai kering itu karakternya begitu. Cuma karena terlalu sering untuk floating dan dicas terus akhirnya sering bocor dan soak. Baterai seperti ini kalau kita tinggalkan seperti ini juga keduanya ini sangat berjasa dulunya, dan walaupun sekarang juga masih sering digunakan tapi sudah sangat jarang. Kita sekarang kita ajak beralih ke lithium. Jadi sebagaimana video-video kita sebelumnya bisa nanti disimak ya, kenapa alasan kita cenderung pakai lithium sekarang, baik lithium ion maupun lithium ferrite phosphate ya, yang terbaru yang keren itu ya. Tapi memang senter-senter yang seperti ini yang sekarang lagi tren kan senter model SWOT ya. Nah, baik model yang seperti ini maupun yang kecil-kecil begini atau yang model-model begini ini kan biasanya isinya baterai kecil-kecil ya, A3 yang diisi 3 baterai biasanya. Nah, ini ada adapternya baterai diisi A3, berisi 3 baterai, kemudian dimasukkan ke dalam sini ya. Kita bisa juga pakai yang seperti ini, memang ini juga sel kering juga. Yang ini paling umum, tapi ini boros. Ini sekali pakai ya, jadi nggak bisa dicas, ataupun nanti pakai yang A3 yang bisa dicas pun juga masih tergolong boros sebenarnya, karena misalnya kalau ini kita beli 3 biji kan sekitar 6.000 sampai 8.000 rupiah misalnya. Sekali camping malam kita nyalakan terus atau sambil jelajah malam kita nyalakan terus ya, besoknya habis. Jadi sekali pakai atau maksimal 2 malam ya. Nah, kita daripada seperti ini lebih baik ya lagi-lagi kita kampanye lithium ya. Lithium memang masih agak mahal, tapi ini efisiensinya sangat baik. Kalau misalnya kita beli yang seperti ini kan harganya misal 3 ini 6.000 misalnya gitu, dianggap saja 2.000-an. Kalau kita beli ini harganya sekitar 30.000, kalau beli baru sekitar 30.000 sudah baru ya. Ini sekali pakai, dan ini bisa 100 kali pakai ya, karena dicas, diisi ulang. Nah, tentu pilih yang mana tinggal silakan dipertimbangkan sendiri. Kalau kita bicara efisiensi, kita kan selalu rumusnya kita cari alternatif yang mudah, yang murah,
yang juga minim sampah. Kalau ini terlalu banyak sampah nanti buang pakai buang. Nah ini juga nyampah sebenarnya, tapi kan tidak terlalu banyak, nanti bisa kita daur ulang juga ya. Nah kalau dulu modelnya chargernya pakai seperti ini, tapi kita sarankan mulai sekarang juga kita tinggalkan aja charger seperti ini, karena sebenarnya tidak efisien. Ini ngisinya lama sekali. Misalnya ini kita pakai 1400 mAh ya. 1400 mAh ini ngisi ulangnya kalau pakai charger ini bisa hampir 4 jam, ini 3 jam lebih. Ini tidak real, walaupun di sini tertulis arusnya adalah 500 mAh, ini enggak real. Saya pernah ngukur hanya sekitar 200-an mAh. Jadi lama sekali untuk ngisi pakai ini. Tapi boleh, ini model-model lama yang masih oke kalau memang mau menggunakan seperti ini. Oh, kembali. Nah, dicolok langsung ke PLN ya, oke lah. Tapi saya sudah nggak biasa menggunakan ini, apalagi kalau kita misalkan camping atau kegiatan di luar, kan kita juga tidak bisa menggunakan charger ini karena nggak ada PLN ya. Nah ini yang sekarang kita coba bahas yang bagus. Nah coba menggunakan ini rangkaian tambahan, nanti kita bisa mencoba untuk membeli yang ini, yang holder baterai. Nah ini kan isinya satu, nah, pas holder baterai, kemudian tambahkan lagi dengan modul chargernya. Modul charger ini murah meriah, ini saya ambil contoh. Nah, contoh ini modul charger ini yang USB tipe lama, micro USB ya. Nah ini kurang fokus. Nah ini micro USB. Kalau yang ini Type C. Nah bisa pilih. Kalau micro USB ini satu bijinya ini harganya sekitar 5 ribuan ya. Kalau yang Type C ini sekitar 8.000 9.000. Nah tinggal sambung aja bagian baterai B main nanti ke bagian baterai yang main, B plus ke bagian baterai yang plus. Nah ini plusnya berarti di sini, mainnya berarti di sini. Nah tadi plusnya. Oke, berarti begini. Holder baterai harganya sekitar 5.000 atau 6.000 ya, sekitar itu. Oh banyak di toko-toko di sekitar atau di pasar online juga banyak. Ditambah modul chargernya, nah berarti biayanya sekitar tidak sampai 14.000. Sedangkan kalau kita beli ini sekitar 14-15. Arusnya kecil sekali, lama ngisi pakai ini. Kalau pakai ini modul charger bagus bisa sampai 1 ampere ya, bergantung chargernya juga. Ini bisa di charge dengan PLN. Nah kita coba bisa di charge dengan PLN. Kalau di rumah misalkan pakai charger PLN ya tinggal colok gini aja, nah menyala. Ini arusnya bisa 1 ampere bahkan lebih ya kalau chargernya bagus. Karena baterai ini kalau harga yang 30.000 sudah lumayan, bisa di charge 1 ampere lebih, apalagi yang high drain ya. High drain itu yang harganya biasanya agak mahal, sekitar 50.000 ke atas. Nah misalkan kalau outdoor kegiatan camping misalnya, atau di luar yang kita memang tidak ada PLN misalnya, bisa pakai power bank. Ini power bank saya ya, rakitan sendiri ini. Ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur yang 12 volt maupun yang untuk charger fast charging 5, 9 dan 12. Nah pakai power bank atau power bank biasa yang biasa dipunyai itu yang dijual di pasaran, kita bisa ngecas dengan ini. Coba. Nah jadi camping hanya bawa power bank, bisa untuk ngecas lampu senter kita, bisa untuk ngecas headlamp, bisa untuk ngecas misalkan kebutuhan yang lain yang lithium seperti ini. Ini saya pakai 18650. Mungkin nanti pakai yang lain juga bisa, silakan disesuaikan. Yang penting kita bisa mencapai efisiensi lebih baik ya, tentunya dengan biaya yang lebih murah sebenarnya ya. Kalau kita hitung-hitung dengan ini lebih murah dan banyak nyampah, pakai lithium lebih hemat dan lebih simple. Kalau pakai ini lama pengisiannya, arusnya kecil. Kalau pakai ini 1 ampere, ngisi pakai ini ya sekitar 3-4 jam. Ngisi pakai ini hanya sekitar 1,5 sampai 2 jam.
kita akan melakukan penghematan lebih banyak. Nah, hal-hal seperti ini kadang jarang dibahas, tapi ini layak untuk kita coba karena ini pengetahuan kita bagikan. Di area alternatif ini kita juga akan banyak membahas hal-hal yang seperti ini yang tidak umum, tapi sebenarnya ini bagus, layak untuk dicoba, perlu diketahui oleh sebanyak mungkin orang ya. Dan monggo, langsung aja bisa dipraktekkan. Kalau tertarik untuk diskusi, bisa tinggalkan komentar ya di bawahnya video. Semoga bermanfaat.